Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Yu Aksoni dengan NIM 190302006 dan teman saya Mukfiratul Mafia dengan NIM 190302026. Kami akan mempresentasikan tentang bab laporan keuangan syariah. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor. Yang kedua adalah tujuan laporan keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah dan informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, ada informasi untuk membantu mengevaluasi penanggung-jawaban entitas syariah terhadap amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang keempat adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirka temporer. Dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengolahan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan zakat. Asumsi dasar, ada dua, yaitu dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan laporan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah mengasumsikannya tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Pemakai dan kebutuhan informasi meliputi investor, yang kedua ada pemilik dana kodi, yang ketiga ada pemilik dana syirka temporer, yang keempat ada pemilik dana titipan, yang kelima ada pemilik dana dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam ada pengawas syariah, yang ketujuh ada karyawan, serta yang kedelapan pemasok dan usaha lainnya, yang kesembilan ada pelanggan, yang ke-10 ada pemerintah serta lembaga-lembaganya, yang ke-11 adalah masyarakat. Komponen-komponen laporan keuangan syariah. Yang pertama ada neraca. Unsur-unsur neraca bank syariah meliputi aktiva, kewajiban, investasi, tidak terikat, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas yang menggambarkan arus kas perusahaan selama satu periode tertentu di mana transaksi kas dikelompokkan pada transaksi kegiatan operasi, yang kedua transaksi kegiatan pembiayaan, yang ketiga transaksi kegiatan investasi. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat. Bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan mudharabah mukhayadah atau sebagai agen investasi. Yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sodako. Unsur dana laporan sumber dana penggunaan zakat, infak, dan sodako meliputi sumber dana penggunaan dana dalam satu jangka waktu serta saldo dana. Sumber dan penggunaan dana Qardhu Hasan. Sumber dana
dan penggunaan dana Qardul Hasan meliputi sumber penggunaan dana Qardul Hasan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana Qardul Hasan pada tanggal tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dapat dipahami, maksudnya kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemajuan dan mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan proses pengambilan keputusan, informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Keandalan. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan serta material dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyaji yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Kendala informasi yang relevan dan andal. Yaitu ada dua, yaitu tepat waktu, yaitu jika dapat penundaan tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antar biaya dan manfaat. Manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Penyajian yang wajar. Dalam ciri karakteristik kualitatif tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar. Namun dalam penerapannya, murad dari karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada pelaporan keuangan yang menggunakan apa yang pada umumnya dipenuhi sebagai suatu pandangan yang wajar dari satu menyajikan dengan yang wajar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, dana syirka temporer. Dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, ekuitas. Hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer. Unsur laporan keuangan syariah yang pertama, penghasilan. Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban. Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau kejadian kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang ketiga, pihak ketiga atas bagi hasil. Bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada biaya historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset yang diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonkan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Laporan keuangan syariah entitas syariah ED PSAK 101 revisi 2014. Laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Laporan keuangan Bank Syariah ED PSAK 101 revisi 2014. Laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri atas yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perusahaan ekuitas, yang keempat laporan perubahan arus kas, yang kelima laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.